Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafif Alfarel Revandrian Putra dengan NIM B1B1240087. Pada video kali ini, saya akan membahas tema mengapa sih korupsi di Indonesia masih sulit diberantas hingga saat ini? Mari kita analisis secara kritis. Fenomena korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Hampir setiap tahun, masyarakat selalu disuguhkan dengan berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, anggota legislatif, kepala daerah, hingga pihak swasta. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga bisa menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun Indonesia sudah memiliki berbagai lembaga dan regulasi yang ketat, namun pada kenyataannya korupsi masih saja terjadi. Oleh karena itu, pentingnya untuk kita memahami faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan korupsi tersebut. Menurut Transparansi Internasional Indonesia, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2024 adalah 37 dari skala 100 dan berada pada peringkat 99 dari 180 negara. Walaupun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang memperoleh skor 34, angka tersebut menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi masalah serius di Indonesia. Salah satu contoh korupsi yang menjadi perhatian publik adalah berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pengelolaan anggaran publik. Kita ambil contoh seperti MBG, kasus korupsi Pertamina, dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada level bawah atau masyarakat, tetapi juga aktor-aktor yang memiliki kekuasaan yang besar. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih mengakar dalam berbagai sektor kehidupan pemerintahan dan tentunya menjadi tantangan bagi pembangunan nasional. Mari kita analisis faktor-faktor yang menyebabkan kenapa sih korupsi masih sulit diberantas. Pertama, faktor budaya. Dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat budaya permisif terhadap tindakan korupsi, seperti pemberian uang pelicin, gratifikasi, nepotisme, atau penggunaan hubungan keluarga untuk memperoleh keuntungan. Itu dianggap hal yang biasa. Budaya seperti ini membuat masyarakat menjadi kurang sensitif terhadap perilaku koruptif. Akibatnya, tindakan yang sebenarnya melanggar hukum dan etika menjadi hal-hal yang wajar selama itu memberikan manfaat bagi pribadi. Menurut saya, pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan penegakan hukum tanpa mengubah culture dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendidikan anti korupsi sejak dini agar generasi muda memiliki integritas yang lebih tinggi. Faktor kedua, kelembagaan. Indonesia sudah memiliki berbagai lembaga pengawas dan penegak hukum seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, BPK, dan inspektorat. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta adanya oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Ketika lembaga yang mengawasi justru terlibat dalam praktik korupsi, kepercayaan masyarakat tentu menjadi menurun. Hal ini membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih sulit. Menurut analisis saya, penguatan integritas aparatur dan sistem pengawasan internal harus menjadi prioritas utama dalam reformasi kelembagaan. Faktor ketiga, politik. Biaya politik di Indonesia masih tergolong tinggi. Untuk mengikuti pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah saja, seorang kandidat membutuhkan dana yang sangat besar. Kondisi ini dapat mendorong terjadinya praktik korupsi ketika pejabat yang terpilih berusaha mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan. Selain itu, hubungan antara pengusaha dan elit politik
juga berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang membuka peluang terjadinya korupsi. Menurut saya, reformasi sistem pendanaan politik dan transparansi keuangan partai politik merupakan salah satu langkah penting untuk mengurangi korupsi di sektor politik. Faktor keempat adalah aspek hukum. Meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan anti korupsi, penegakan hukum sering menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masyarakat masih menilai bahwa hukuman terhadap koruptor belum memberikan efek jera yang maksimal. Selain itu, proses hukum yang panjang dan kompleks terkadang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Dalam pandangan saya, kepastian hukum harus diterapkan secara konsisten tanpa memandang jabatan, status sosial, dan kekuatan politik seseorang. Faktor terakhir adalah partisipasi masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi anggaran publik dan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Namun masih banyak masyarakat yang enggan melapor karena takut menghadapi ancaman, tekanan, atau merasa laporannya tidak ditindaklanjuti. Selain itu, rendahnya literasi mengenai anti korupsi juga menjadi hambatan dalam membangun pengawasan publik yang efektif. Menurut saya, pemerintah perlu memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pelapor atau whistleblower sehingga masyarakat merasa aman untuk berpartisipasi dalam memberantas korupsi. Pada bagian rekomendasi dan solusi, pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi, menegakkan hukum secara tegas, dan menanamkan nilai kejujuran dan integritas sejak dini. Selain itu, partisipasi masyarakat juga perlu didorong untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian, pemerintah perlu meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan menegakkan hukum secara konsisten untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama semua pihak, pemerintah melalui kebijakan dan penegakan hukum, masyarakat melalui pengawasan, media melalui penyebaran informasi, serta generasi muda dengan menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Sebagai kesimpulan, korupsi masih sulit diberantas karena berbagai faktor yang berkaitan, mulai dari faktor budaya, kelembagaan, politik, hukum, dan partisipasi masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku atau menghukum mati pelaku. Yang lebih penting adalah bagaimana caranya kita bisa membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sehingga peluang terjadinya korupsi dapat diminimalisir. Perubahan besar itu dimulai dari integritas diri sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi pelopor budaya anti korupsi dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.